akan terasa nikmat bagi siapapun. Nah, ketika kita mau makan, ayam dah siap, telur dah siap, nasi dah siap, ternyata terjatuh ayamnya, nasinya terjatuh, yang tertinggal garam. Maka kalau kita tidak menerima itu takdir dari Allah, ketika makan dengan garam yang terpikir ayam, tidak enak makannya. Tapi kalau kita yakin, oh ini takdir Allah, ayamnya tidak jadi rizki bagi saya, telurnya tidak jadi rizki bagi saya, hanya garam yang jadi rizki bagi saya pikir ketika dia makan akan menikmati, tidak berpikir ayam dan telur, tapi dia berpikir makan dengan garam, itu akan nikmat. Nah, oleh karena itu, terkait dengan apa yang diungkapkan tadi, mengingat pekerjaan haji, pekerjaan umroh bukan pekerjaan yang ringan. Bukan berarti pekerjaan lainnya, sholat, saum, zakat, itu tidak berat. Tapi umroh dan haji itu pekerjaan yang memang berbeda. Karena nanti pekerjaan ini akan ada kaitan dengan waktu, ada kaitan dengan tempat. Sebab nanti ibadah itu ada yang terkait waktu, ada yang terkait dengan tempat ya. Sholat, saum, zakat, itu dengan waktu. Kalau sudah sampai waktu, di mana saja berada, kerjakan. Ada juga yang terkait dengan tempat, umroh. Umroh itu kapan saja, tapi tidak boleh di mana saja. Jadi kalau sholat, saum, zakat, boleh di mana saja, tidak boleh kapan saja. Sudah ada waktunya. Kalau umroh, boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Karena tempatnya semuanya sudah ditentukan. Nah, kalau haji istimewa, waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Nah, barangkali nanti yang pertama akan kita kerjakan adalah yang ditentukan tempatnya, yakni umrah. Jadi kapan saja kita mau berangkat silakan. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau minggu depan atau bulan hadapan, silakan. Tidak ada ikatan waktu, tempat yang terkaitnya. Nah, oleh karenanya nanti ibadah itu harus tepat niatnya. Maka harus tepat tempatnya, harus tepat saatnya, harus tepat kaifiatnya. Sebab nanti ada orang yang mengerjakannya tepat waktunya, tempatnya tidak tepat. Ada yang mengerjakan tempatnya sudah tepat, waktunya tidak tepat. Itu pun akan merusak ibadah. Nah, apalagi nanti di haji, ada orang waktunya sudah tepat, tempatnya tidak tepat. Niatnya sudah tepat, caranya tidak tepat. Makanya dalam hal ini, niat, tempat, saat, dan kaifiat akan menentukan benar tidaknya satu ibadah. Nah, makanya yang pertama kita lihat yang terkait dengan niat atau motivasi. Motivasi orang mengerjakan sesuatu itu apa? Makanya dalam ayatnya, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, di sini Allah menyatakan, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kalimat lillah, saya garis beri tanda merah. Nanti akan kita bedakan dengan kalimat lillah di surat Al-Baqarah 197. Sama ada kalimat lillahnya, cuman ditempatkannya berbeda. Kalau di ayat ini lillah terlebih dahulu, baru pekerjaannya. Walillahi, harus karena Allah. Apa? Mengerjakan haji bagi manusia, dan bagi orang yang punya kemampuan. Tapi nanti di Al-Baqarah, sempurnakan haji dan umroh, pekerjaan dulu ya, baru lillah, harus karena Allah. Nah, kenapa kalimat lillah yang sama dalam pekerjaan yang sama ditempatkan berbeda? Menunjukkan punya tujuan. Kenapa ini lillah didahulukan? Nah, ini kalau saya gambarkan begini, kalau kamu mau mengerjakan haji dan umroh,
luruskan terlebih dahulu niatnya. Lillah atau bukan? Karena Allah atau bukan? Kenapa ayat ini disebutkan oleh Allah? Menunjukkan hal itu ada yang mengerjakan. Orang melaksanakan umroh, orang melaksanakan haji bukan lillah. Ada orang mengerjakan haji bukan karena Allah. Makanya Allah menekankan, awas, sebelum kami haji, sebelum kamu umroh, luruskan niat lillah terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak lillah, kesananya tidak benar. Makanya dalam hal ini, dalam penerangan yang lain diungkapkan, qaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada karena tidak sesuai programnya, harusnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati 'alan nas zamanun, kata Nabi, akan datang satu masa di mana fihi, pada masa itu, yahujju aghniya'uhum linnuzhati, orang-orang kaya melaksanakan haji, termasuk orang kaya melaksanakan umroh untuk tamasya, untuk berjalan-jalan, makan angin. Kenapa? Europe sudah sering katanya, ke tempat-tempat lain sudah, yang belum saya jalan itu hanya ke Mekah. Jadi dia ke Mekahnya mau jalan, mau makan angin, makan senang-senang. Kalau orang mau makan angin, mau susah, mau senang, pasti mau senang ya. Busnya harus ekornya bagus, hotelnya juga harus nyaman, makanan juga harus sesuai. Tapi ketika sampai sana, naik bus kurang bagus, tidak sesuai, orang mulai bicara. Masuk hotel ternyata tidak sesuai selera, bicara. Kenapa? Karena dia mau senang-senang, mau jalan-jalan. Tapi kalau orang yang sudah mau melaksanakan ibadah, bukan tidak boleh tempatnya bagus, tapi bukan jadi tujuan yang utama. Bukan itu yang jadi tujuan. Makanya bagi orang yang seperti itu, ketika ekornya kurang bagus, dia protes. Ketika kamarnya di Mekah, di Madinah itu tidak sesuai dengan keinginan, dia pun bercakap banyak. Tapi ketika tawaf, orang lain dah selesai, dia kurang satu, tapi ikut pulang. Orang cakap, kamu kan belum sempurna, kurang, ya tinggal satu lah, nanti saja tambah lagi. Tidak jadi masalah bagi dia. Kenapa? Karena bukan itu yang jadi tujuan. Akan seperti itu kejadiannya. Makanya kenapa lillah harus didahulukan? Jadi orang kaya melaksanakan umrah, melaksanakan haji untuk tamasya. Yang kedua, wa awsatuhum, dan bagi golongan pertengahan, mereka litijarah, untuk berdagang, berniaga. Timbul pertanyaan, ada orang yang sambil berniaga banyak, Bu. Kalau dari Indonesia itu biasanya jemaah bawa rokok. Di Indonesia murah kan? Tapi kalau ke Singapura nggak berani. Ke sana bawanya banyak, titip sana titip sini. Begitu sampai ke Mekah, orang sibuk mau cepat tawaf, dia sibuk kemana jual rokok ini. Ketika orang sudah selesai tawaf, dia masih kebingungan. Kenapa? Karena modalnya belum kembali. Akhirnya rusak ibadahnya. Itu banyak yang seperti itu. Makanya kata Nabi, wa aghlabuhum lirriya'i was-sum'ah, dan orang-orang galibnya, umumnya, mereka haji atau umrah hanya untuk riya dan sombong. Kalau sudah ke Mekah kan orang panggil Pak Haji. Nah, orang cakap dia hebat, ibadahnya sudah kuat, padahal tidak demikian. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi menyatakan, wa fuqaruhum lil mas'alah, orang-orang fakir berangkat ibadah haji atau ibadah umrah, mereka hanya untuk minta-minta. Makanya nanti barangkali yang baru pertama berangkat, jangan heran ketika keluar dari Masjidil Haram, terutama salat subuh, itu sudah berjejer di luar orang yang minta-minta. Saya anjurkan jangan diberi. Kenapa? Di antaranya banyak mereka yang minta-minta meskipun tangannya tidak ada. Itu adalah pekerjaan.
Sedangkan kalau kita memberi kepada orang yang jadi pekerjaan meminta-minta, itu haram hukumnya. Haram dalam Islam. Artinya kalau orang minta-minta karena perlu, itu haram. Maka orang yang memberinya, yang membuat kesempatan orang minta-minta, juga ikut mengerjakan yang haram. Makanya jangan diberi. Tapi kan saya mau sedekah, nanti saja biar sesuai tepat sasaran. Kalau di sana berapa hari? 12 hari. Sholat subuh berarti 12 kali. Kira-kira mau berapa memberi? Saya beri 5 real. 5 kali 12 sudah berapa? 60. Jangan diberi sana, simpan dalam amplop. Semua kumpulkan, nanti tabung di sini masih kosong, masukkan di sini. Itu lebih sesuai. Ya, tapi kalau sudah pulang biasanya susah. Kalau di sana 5 real, 1 real, 2 real, dah pulang ke tempat sendiri susah mau masuk tabung. Nah, jadi dikumpul saja, itu lebih sesuai, lebih tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab, beliau menyatakan, as-sa'iruna katsirun wal hajju qalilun. Orang yang jalan-jalan hanya makan angin banyak, tapi yang berhaji termasuk yang berumroh itu sedikit. Artinya bukan tidak ada orang yang mengerjakan, tapi banyak orang mengerjakan, tapi tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya saya yakin ikhwatul iman semuanya mencari, mendengar tentang ilmu yang berkaitan dengan umroh, agar yang dilaksanakan oleh kita umroh nanti itu tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Sebab kalau tidak sesuai dengan Nabi itu ditolak. Makanya kata Nabi, beliau pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, yang amalan itu bukan berasal dari perintah yang aku berikan, maka raddun, ditolak. Nah, timbul pertanyaan, kalau tadi dikatakan bahwa dengan niat yang lillah itu kita mengerjakan sesuatu, maka pertanyaannya, apakah dengan niat yang lillah cukup? Sebab banyak orang begini, Bu. Kata orang-orang itu begini, ya jangan dipermasalahkanlah. Kamu kerjakan begini, kamu kerjakan begini, berbeda. Jangan kacau orang mengerjakan. Yang penting niatnya lillah. Ini jawabnya harus dengan dalil. Jadi begini, pada suatu saat ada sahabat Rasul yang beliau salat di depan Rasul. Selesai salat, dia jumpa pada Rasul. Setelah mengucapkan salam, oleh Rasul dijawab, tapi Rasul bercakap begini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi engkau, ulangi oleh engkau, karena engkau sepertinya belum salat. Dia ulangi lagi. Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Tapi Rasul tetap mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi engkau dan ulangi salat engkau, karena hakikatnya engkau belum salat. Pertanyaannya, apakah sahabat tadi salatnya takbir tidak, Bu? Sehingga oleh Nabi dikatakan belum salat. Takbir tidak? Takbir. Baca Fatihah? Baca. Dia ruku, sujud, tahiyat. Pekerjaan itu dia lakukan. Tapi kenapa oleh Nabi dianggap belum salat? Menunjukkan bukan karena tidak takbir, bukan tidak sujud, tapi ada pekerjaan takbirnya belum sesuai dengan perintah Nabi, cara rukuknya belum sesuai, cara sujudnya belum sesuai. Karena gerakan itu pun akan menentukan diterima tidaknya sholat orang itu. Makanya jangan dianggap enteng mengangkat tangan itu. Ada orang kan, kita tengok saja, ada yang sholat itu macam dia itu malas mau sholat. Allahu Akbar. Ada orang juga yang berlebihan. Allah, apa harus seperti itu? Jadi harus adanya kesesuaian. Makanya oleh Nabi kenapa terkait dengan ketentuan itu diberitahukan. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak dapat mengerjakan sholat yang lebih baik kecuali yang barusan engkau lihat. Kalau memang itu dianggap belum sesuai, maka fa'allimni ya Rasulullah, ajarkan.
bagaimana cara aku salat.